We are going to explain about variable with me, Jessie Nuraini, and my partner is Duyani Dasari and Lopan Frianti and Adelia. So keep watching this video. We hope you get beautiful insight. Bye. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari variabel. Jadi secara umum variabel merupakan konsep ataupun objek yang akan diteliti. Nah, variabel ini dapat berbentuk nyata ataupun abstrak. Dalam suatu penulisan penelitian, perumusan variabel ini harus dilakukan secara sistematis ataupun terstruktur dan juga sesuai dengan proses tentang kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian, menurut Surya Margono 1997, beliau menyatakan bahwa variabel merupakan ide yang memiliki nilai yang bervariasi. Dengan kata lain, variabel ini memiliki karakteristik yang dapat membedakan setiap variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah penentuan variabel penelitian, seperti mengidentifikasikan masalah, pertanyaan apa saja yang ingin dijawab di penelitian ini. Yang selanjutnya, itu konsep dan teorinya bagaimana, hipotesis dan analisisnya bagaimana, dan banyak bagian-bagian lainnya. Nah, cara untuk menentukan variabel ini, yang pertama itu temukan masalah utama di suatu penelitian yang akan menjadi variabel X nantinya, di mana variabel X merupakan variabel yang terikat dan juga inti di suatu penelitian. Seperti contohnya itu minat belajar siswa. Nah, yang kedua itu temukan faktor utama permasalahan penelitiannya, supaya kita bisa mendapatkan variabel Y, di mana variabel Y di sini itu adalah variabel yang bebas. Nah, seperti contohnya dampak ekstrakurikuler terhadap minat belajar siswa SMA Negeri 1 Jambi misalnya. Nah, dampak ekstrakurikuler ini merupakan variabel X, di mana ini merupakan variabel inti yang akan dibahas di penelitian ini, dan juga terhadap minat belajar siswa di sini merupakan variabel Y yang merupakan variabel yang bebas. Nah, yang selanjutnya itu mencari teori yang relevan untuk mendukung penelitian kita. Nah, teori ini harus benar-benar relevan supaya bisa mendukung untuk penelitian kita. Seperti contohnya bisa kita ambil dari jurnal, dari web yang terpercaya, atau juga skripsi dan bahkan penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Yang terakhir itu adalah kita menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita butuhkan di akhir penelitian. Seperti contohnya itu adalah rencana, dana, lokasi dan juga dokumen dan lain-lain. Tujuannya itu adalah supaya kita mengetahui penelitian ini mungkinkah untuk kita lakukan ataupun tidak. Karena jika kita kekurangan dalam kebutuhan tadi, itu akan mempersulit atau memperlambat proses penelitian kita. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari variabel. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan cara menentukan variabelnya. Sekarang kita masuk ke jenis variabel. Yang pertama yang saya bahas adalah jenis variabel bebas. Which is variabel bebas itu apa sih? Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi nilai atau dapat mempengaruhi variabel lainnya. Jadi variabel ini dapat diubah atau dimanipulasi. Nah, variabel bebas ini sering dinotasikan dengan simbol X. Oke, saya akan beri sedikit analogikanya. Kalau untuk variabel bebas, ketika kita ingin mengamati tentang pengaruh waktu belajar dengan nilai ujian, jadi di sini waktu belajar merupakan variabel bebas karena waktu ujian itu dapat dimanipulasi atau dirubah, yang akan nanti kita lihat dampaknya terhadap nilai ujian. Lanjut, yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena adanya hasil dari variabel bebas atau variabel yang terpengaruhi dari variabel bebas. Dan variabel ini tidak dapat diubah atau dimanipulasi karena dia variabel terikat, bukan variabel bebas. Dan untuk variabel ini sering dinotasikan dengan simbol Y. Dan analogikanya dengan analogi yang pertama adalah kalau misalkan waktu belajar itu adalah variabel bebas, nah sedangkan nilai ujian adalah variabel terikat. Karena nilai ujian tidak dapat dimanipulasi atau dirubah, dan nilai ujian itu hasilnya atau dampaknya terpengaruhi oleh waktu belajar, yang which is waktu belajar adalah variabel bebas. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol atau variabel terkendali. Variabel ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya tidak ada pengaruh atau faktor lain
selain variabel bebas yang untuk menentukan hasil yang sedang diamati. Dan dalam variabel ini juga peneliti berusaha untuk variabel ini mengusahakan untuk dinetralisasi hasilnya oleh peneliti. Contohnya seperti meneliti strategi pembelajaran, tingkat kebugaran siswa. Lalu contohnya bagaimana kalau berdasarkan kasus yang tadi. Nah, dalam variabel kontrol ini dia ingin memastikan ketika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi variabel bebas, yaitu seperti tingkat kebugaran siswa, dia diamati tapi tidak menjadi manipulasi atau diubah. Dan yang terakhir yaitu variabel antara. Variabel ini sering juga disebut sebagai variabel intermediate. Variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga menjadi hubungan yang non-linear, yaitu sulit dipahami dan sulit untuk diukur. Contohnya pengaruh kualitas pelayanan yang merupakan variabel bebas dan kepuasan konsumen yang merupakan variabel terikat terhadap loyalitas variabel, yaitu merupakan variabel antara. Dan yang kelima yaitu variabel moderator, adalah jenis variabel kedua dari variabel bebas. Artinya variabel ini yang mempengaruhi kokoh atau tidaknya hubungan antara variabel bebas atau variabel terikat. Variabel ini memiliki karakteristik yaitu lebih cenderung mudah berubah sewaktu-waktu dan sering juga digunakan dalam model perhitungan analisis regresi. Misalnya, pengaruh kemampuan terhadap kinerja usia dan kepribadian seseorang adalah ke variabel moderator. Dari contoh tersebut artinya kemampuan kinerja akan semakin membaik di usia muda dan ada kepribadian tipe tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada kovariabel. Kovariabel adalah variabel bebas yang telah diketahui mempunyai hubungan linear dengan variabel terikat dan diikutsertakan dalam desain perhitungan agar kecermatan dalam menganalisis tetap terjaga. Fungsi adanya variabel kovariabel ini sama dengan variabel moderator, tetapi bukan dalam bentuk kategori, melainkan dalam bentuk kondisi yang berkelanjutan berkorelasi dengan variabel terikat. Contoh, dalam penelitian eksperimen tentang pengaruh efektivitas metode pembelajaran Discovery terhadap hasil tes mata pelajaran IPA, peneliti juga memperhitungkan kecerdasan siswanya, dan itu merupakan contoh dari kovariabel. Oke, itulah tadi penjelasan tentang variabel. Kami harap teman-teman dapat beautiful insight dari penjelasan ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.